Oke, ayo. Udah mulai belum? Udah, ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Saya Muhammad Sofyan Ardan, perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator ingin membahas tentang hakikat dan majas. Untuk pertama-tama materi awal saya sendiri yang membawakan. Hakikat dan majas. Definisi hakikat dan majas menurut ahli lughah, bayan dan usul. Hakikat menurut ahli bahasa adalah arti yang senyatanya atau sesungguhnya, bukan kiasan. Dalam istilah ahli bayan, hakikat adalah susunan lafal yang digunakan pada asal peletakannya. Dalam istilah tahtab, Abdurrahman al-Ahdari mengatakan bahwa hakikat adalah lafaz yang digunakan menurut arti sebagaimana mestinya. Menurut Wahbah Juhaili, hakikat adalah setiap lafaz yang menghendaki makna asalnya karena sesuatu yang diketahui. Sedangkan menurut Mustafa Al-Jinni, hakikat adalah sesuatu yang telah mapan dan dalam penggunaannya berdasarkan asal pembentukannya dalam bahasa. Majas secara lughah adalah derivasi dari kata jaza yajuzu jauzan wa jauzan, yaitu masdar mim atau isim makan yang artinya jalan. Dalam istilah bayan, majaz adalah lafaz yang digunakan bukan pada asal peletakannya, disertai adanya karinah atau penguat yang mencegah dari makna asalnya. Menurut Al-Ahdari, majaz adalah lafaz yang dipakai bukan pada makna yang seharusnya. Dalam majaz harus ada karinah atau penguat yang mencegah dari mendatangkan makna asal dan harus ada alakah atau pertalian. Adapun hakikat dan majaz menurut ulama ushul ditemukan banyak definisi yang bervariatif. Akan tetapi menurut penulis definisi yang paling rajin yang mengandung jami dan mani adalah definisi yang dikembangkan oleh Al-Amidi, yaitu hakikat adalah lafaz yang digunakan pada asal peletakannya dalam istilah tahtab. Sedangkan majaz adalah lafaz yang penggunaannya diletakkan pada makna yang bukan sebenarnya dalam pembicaraan karena ada keterkaitannya. Untuk materi untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Baihaqi. Kepada saudara Baihaqi dipersilakan. Kepada saudara Baihaqi dipersilakan untuk melanjutkan materi. 2. Pembagian hakikat dari segi wujudnya atau peletakannya. Hakikat ligawiyah yaitu lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa. Contoh, seperti menggunakan lafaz asad dengan makna binatang buas dan insan digunakan bagi hayawan yang berpikir menurut perkataan ahli bahasa. Hakikat syariah adalah lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara syar'i. Sebagian ulama mengatakan bahwa hakikat syariah adalah nama-nama lafaz yang dipindahkan dari lughah terhadap syariah. Sebagian lagi mengatakan hakikat syar'i adalah setiap lafaz yang diletakkan dengan makna lughah kemudian digunakan dalam syarak dengan sebutan lain. Hakikat urfiyah
lafaz yang pindah dari asal peletakannya karena istimal. Banyak dilakukan seolah-olah letak asalnya ditinggalkan, tidak dipakai lagi. Sehingga penggantinya itu menjadi masyhur dan dapat dipahami oleh mustami tanpa terlintas dalam pikirannya letak asalnya. Hakikat urfiyah adalah lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara adat atau kebiasaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Sabil. 3. Pembagian majas dari segi wadahnya. Dalam syarat tangkihul fusul dikatakan bahwa majas dari segi wadah itu terbagi 4. Pertama, lugawi seperti menggunakan lafaz asad untuk lelaki yang gagah. 2. Syar'i seperti menggunakan lafaz salat dengan makna doa. 3. Urfi am seperti menggunakan lafaz ad-dabat bagi setiap yang merayap. Dan 4. Rudihas seperti menggunakan lafaz jauhar dengan makna barang yang sangat berharga. Kata ad-dabah jika dimaknai setiap yang merayap di atas muka bumi, maka itu menjadi hakikat lugawi, majas lugawi. Apabila digunakan bagi himar, maka menjadi hakikat urfi majas lugawi. Adapun lafaz salat apabila digunakan dengan makna doa, maka menjadi hakikat lugawi majas syar'i. Sebaliknya, jika digunakan dengan makna perbuatan tertentu, maka menjadi hakikat syar'i majas lugawi. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Tri. Maaf, suara gue kedengeran nggak? Dengeran. Hukum-hukum yang mustarik antara hakikat dan mazaz. A. Tidak boleh. Ini pendapat Hanafiyah dan kebanyakan ahli sastra, sebagian pengikut Syafi'i dan para mutakalimin. B. Boleh. Pendapat Syafi'i dan kebanyakan pengikutnya. Kebanyakan ahli hadis, Abu Ali Al-Jabai dan Abdul Jabbar bin Ahmad dari kelompok mutakalimin. C. Boleh. Boleh saja secara akal, akan tetapi tidak secara lughah. Ini yang dipilih oleh Ibnu Al-Hammam kecuali selain mufrad. Pembagian Syafi'iyah, lafaz dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 bisa mengandung arti menyentuh tangan dengan sebagian hakikat dan bersentuh sebagai mazaz. Dan dalam waktu bersamaan dimaksud kedua makna tersebut. Dengan demikian, menurut mereka diharuskan berwudu sebab menyentuh perempuan tidak ada perbedaan baik itu menyentuhnya dengan syahwat atau tidak. Mendapat Hanafiyah, lafaz lamsun mengandung makan majazi yaitu jima. Maka tidak diharuskan wudu sebab menyentuh perempuan. Akan tetapi harusnya wudu itu dengan sebab bersetubuh. Apabila yang dimaksud itu makna majazi, maka tercegah dari makna hakiki dan tidak boleh menggabungkan keduanya. Alasan pendapat Syafi'iyah diantaranya A. Firman Allah laulastumun nisa, dan segi lafaz lamas atof terhadap ja'a mengharuskan keduanya terhadap tayamum ketika tidak ada air, maka itu menunjukkan hadas dengan keduanya kotoran tiada jama'atum karena menyalahi zahir. Karena itu al-lamsu tidak dihuskan dengan kumpul atau jima. B. Firman Allah surah An-Nisa ayat 7. C. Hadis Rasulullah la'allaka lamasta. Alasan pendapat Hanafiyah diantaranya A. Hadis Aisyah bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah mencium istri-istrinya, kemudian beliau sholat tanpa berwudu lagi. B. Hadis Aisyah bahwasanya beliau berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli wa anni ma'nudah baina yadayhi a'tadul janazah an yu armansi bi rajbi. Saya banyak menggunakan majas, itu menunjukkan majas atas hakikoh seperti dalam nama ghaib yang menunjukkan terhadap
hadas itu majaz. Hakikatnya tanah yang rendah. Pendapat Malikiyah menyentuh tangan itu membatalkan wudu apabila disertai taladud. Menurut penulis, pendapat yang paling roji adalah pendapatnya Malikiyah, bahwasanya menyentuh dengan taladud itu membatalkan wudu. Karena sesungguhnya pendapat ini menengahi antara kedua pendapat di atas serta menyepakati maksud syariah, yaitu raful haraj dan adamu tasahul. Mungkin ini saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.